Salam, selamat bertemu kembali dalam channel kita ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, channel Langsung Sitorus. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terbantu selama ini dalam memahami firman yang akan menjadi evangelium di minggu-minggu yang akan datangnya. Dan kali ini juga saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mensubscribe bagi yang belum, dan mengajak kawan-kawan kita yang lain untuk mensubscribe dan juga membagikan kepada mereka, sehingga firman ini bisa menjadi berkat juga bagi mereka, dan itu menjadi cara kita untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia, kan? Dan untuk memulai perenungan kita kali ini, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Yang terkasih dalam Kristus, firman atau perikop yang akan kita renungkan ditentukan dari Matius 13 ayat 31 sampai 35. Ini masih lanjutan soal benih yang ditabur ini. Untuk itu marilah kita baca dulu perikop tersebut. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memahami, menghayati, dan melakukan firman maupun perintah Tuhan. Amin. Bingkai tema perenungan kita ditentukan juga dalam almanak kita, yakni mengatakan begini: beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku dalam Kristus, sungguh indah bahwa Tuhan Yesus mau mengajari kita, sama seperti dulu dan sekarang pun. Tuhan itu kan guru yang luar biasa. Kalau seorang bisa mengajar para audiensnya atau yang mendengarkan ajarannya dengan perumpamaan, itu pertanda bahwa dia seorang guru yang hebat. Artinya dia bisa memberikan pelajarannya dibanding dengan apa yang ada di sekitar muridnya. Tujuannya agar muridnya bisa cepat menyerap apa yang diajarkan itu dan tidak mudah hilang
dari ingatan-ingatan para muridnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan perikop pasal 13 dari Matius 13 ada perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih terhadap sedikitnya 4 macam tanah, yakni yang di pinggir jalan, kemudian yang berbatu-batu, kemudian tanah yang beronak duri, dan juga tanah yang subur. Dan kemudian ada benih juga yang ditaburkan ke ladang, benih gandum. Tapi ada juga yang menaburkan benih ilalang. Bahasa Bataknya simarememe katanya. Gandum dan simarememe itu, atau padi dan simarememe, daunnya waktu sebelum berbuah masing-masing sangat sulit dibedakan. Tapi bisa dikenali. Namun sewaktu para pekerja ladang mengatakan dicabutilah itu ilalang, katanya, tak usah, biar jangan ikut nanti padi-padinya atau gandumnya itu ya. Kemudian sekarang ada benih yang ditaburkan, benih terkecil, dan di sini dikatakan benih sesawi. Tapi selain dari itu ada juga mengenai ragi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentu saja banyak sudah tafsiran-tafsiran mengenai penaburan benih ini kita dengar. Ya, bahkan lebih hebat keterangan mereka dari keterangan kita di sini. Makanya tontonlah ini dan tonton juga mereka ya. Dan pertimbangkan mana yang betul-betul bisa menjadi penjelasan yang lengkap bagi kita. Saudara-saudara, kemarin dulu itu sudah saya katakan, tanah yang di jalan itu, benih itu memang tidak diberitahu entah benih gandum atau benih apa, soalnya benih, dan ditaburkan di 4 macam itu. Makanya saya bilang ada benih jagung ditabur di pinggir jalan, ada benih mahoni dan benih pohon yang lain ya. Dan agar tidak dimakan burung ya, janganlah benih yang bisa dimakan burung dikasih di sana. Tapi benih ini memang sangat enak bagi burung kan, entah itu benih apokat, ya, entah bisa dimakan entahlah, ya, atau benih durian, udah tau lah ya. Tapi benih ini yang bisa dimakan burung, dan artinya katanya kalau tidak mengerti firman itu, benih itu, itulah makanya terus diambilkan dari hati orang yang mendengarkannya, dan akhirnya tidak bisa tumbuh. Lalu kita katakan, kalau Tuhan Yesus memberitahu ada 4 macam tanah, itu berarti para pekerja di kebunnya juga bekerja untuk 4 macam tanah agar benih yang ditaburkan itu tidak menjadi sia-sia. Jangan mau dicuri burung, jangan mau juga mati kepanasan oleh sinar matahari, oleh karena firman yang tidak sempat berakar katanya. Dan kalau ada datang pada strik, dia terus layu, tidak sempat berbuah. Dan untuk itu sudah kita katakan, pekerja ya harus melindunginya kan, agar bisa seperti sekarang pertanian di Israel itu, di padang gurun, di berbatu-batu itu, di atap semua kan, agar bisa temperatur diatur di antara 20 atau 35 derajat di sana, atau 28 derajat. Dan tanah yang berbatu-batu ini ya harus jenis orang yang bagaimana, yang tidak tahan menerima hadangan dunia kan. Kalau dia sudah kepanasan terus ditinggalkan, ya firman Tuhan ini untuk apa dipegang-pegang ini, katanya tidak makan itu kita gara-gara itu katanya ya kan. Jadi orang yang bekerja di ladang Tuhan harus betul-betul bekerja lebih keras ya, agar tanah yang berbatu-batu itu dibuangi batunya, ditambah tanahnya bisa menjadi bertumbuh, nanti disiangi lagi, diatap lagi ya, jangan mau berhenti. Dan orang yang menjadi seperti tanah berbatu yang tipis tanahnya itu, ya maulah diolah ya, jangan terus rasa putus asa, tanahku kecil tipisnya sehingga akarku tidak ada katanya, ya kita bikin menjadi tanah yang subur tanah itu. Kemudian
Ada kan juga yang jatuh ke apa ke tanah yang beronak duri, dan katanya sama-sama tumbuh, tapi onak itu si rubi itu menghimpitnya sehingga mati kan. Nah, makanya kita katakan jangan mau dihimpit oleh hartamu kau, ya. Jangan mau dihimpit oleh ambisimu kau, sehingga firman Tuhan itu jadi terbuang kau bikin. Tapi duri onak itu ya bisa saja kau cari duri onak juga di sana, tapi jangan bikin duri onak itu menghimpit firman Tuhan yang telah ditabur kau sama kau kan. Jadi kumpulkan aja itu di tempat tersendiri, nanti suatu saat kau bakar kan. Kepada tempat yang subur sudah diberitahu ya. Apa artinya? Naik 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat kan kayak gitu. Tapi sudah kita katakan subur tanah itu memang alamnya semua ini. Itu pun perlu diolah juga, ya. Agar betul-betul pertumbuhan di tanah subur itu benar-benar menghasilkan yang 160 kali atau 30 kali lipat. Dan juga teknologi pasca panen harus dipikirkan agar hasil tanah yang subur itu bisa dipekerjakan, digunakan oleh rakyat kan. Jadi benih-benih itu harus berbuah yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jangan dibiarkan begitu saja tanpa hasil. Makanya Tuhan Yesus memperingatkan kita, ingat benih firman Tuhan itu jatuh kepada berbagai macam tanah. Makanya kerjamu jangan main-main. Jadi membuat hasil panen itu juga berguna, yang 100 kali lipat jangan terbuang, ya juga luar biasa hebatnya itu. Dia adalah pertanian-pertanian di Amerika, peternakan-peternakan di Australia. Kalau nggak bisa domba-domba dan kambing-kambing, lembu-lembu yang ada di Australia itu sudah jutaan ekor itu diekspor ke Indonesia. Untuk apa itu? Tidak cukup manusia di Australia memakannya itu kan. Tapi kalau diekspor di Indonesia, bikin Anda bersenang-senanglah orang manusia di sini kan. Nah, tapi jangan mahal-mahal lah. Jadi itulah benih-benih itu, ya. Dan benih-benih itu kan tidak dikatakan benih gandum, benih padi, benih apa. Termasuk juga benih ternak itu ditaburkan. Dan barulah dikatakan dari benih gandum ditabur, baru ada juga yang menabur benih lalang. Kan kayak gitu, bersainglah mereka. Jadi di dunia ini kita kan harus bersaing juga. Tapi yang perlu kita lakukan adalah persaingan sehat kan. Jadi jangan marah-marah kalau memang ada rerumputan yang harus disiangi dari sawah-sawah atau ladang-ladang kita kan. Bergembiralah karena tambah kerja kita untuk mengerjakannya demi hasil yang luar biasa baiknya. Jangan marah-marah, jangan emosi. Ya nanti ikut padi-padimu mati katanya. Itu sudah kenyataan di gereja kita. Kalau kita mau menghukum warga jemaat kita yang salah kan, ada juga orang lain yang merasa terhukum dan keluar dari gereja kita. Ini kurang ajarnya kan. Tidak membiarkan benih lalang itu yang tercabut katanya. Makanya Tuhan Yesus tunggulah sampai akhir panen agar semua dicabuti katanya ya. Baru dibakar lalang-lalangnya dan hasil gandum jadi bikin di lumbung dan bisa dipergunakan. Itu berguna untuk agar jangan ada orang kelaparan kan kayak gitu. Sekarang tiba saatnya untuk ada benih yang paling kecil. Yang paling kecil benih sesawi katanya. Ini memang orang membandingkan sering benih sayur sawi memang kecil benihnya, tapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini bukan sayur sawi yang ada di kebun kita sana, yang rumput-rumput itu. Ada tanaman-tanaman juga memang di daerah kita ini yang sangat kecil buahnya, bijinya, tetapi setelah tumbuh bisa menjadi pohon yang sangat besar. Ya misalnya seperti pohon ara atau pohon beringin di kampung kami, bijinya memang sebesar biji bayam, ya. Tapi kalau sudah tumbuh ya dan bisa berapa ratus tahun, seperti ada di kampung saya pohon ara namanya, itu bukan seperti pohon ara yang ada di Yerusalem, bukan. Bijinya segini aja, ya. Dan coba bayangkan dia tumbuh sekarang karena sudah hampir ratusan tahun dia tumbuh di situ, di pangkal mata air kampung kami, karena di bawahnya ada sumur. Ya garis tengah batangnya sudah ada 2 meter kan, dan yang paling ujung sudah ada lebih
1 meter. Tingginya 40 meter ke atas. Luar biasa itu. Untung tidak ada rumah dekat-dekatnya, sehingga tidak ditakuti berbahaya tumbang nanti. Tetapi burung tidak banyak bersarang di sana. Paling elang, musang di batangannya itulah yang bersarang di sana. Pohon beringin juga begitu. Ya, pohon beringin itu buahnya dimakani oleh burung. Ramai-ramai mereka kalau sudah matang buahnya itu ya ratusan atau lebih ratusan kali lah burung datang memakani buahnya itu bermacam-macam, sehingga kita bisa nonton enak di sana di bawah pohon itu. Burung apa yang ada di kampung kami ini gitu. Sekarang biji sesawi ya yang bisa ditaburkan di ladang kita, itulah tanaman yang tidak mengganggu tanaman sayur kita yang lain ya. Dan kalau sudah ada besar pun dia tidak mengganggu ya, menyuburkan tanah itu. Jadi bijinya kecil sekali tapi bisa tumbuh menjadi pohon. Sewaktu masih muda bisa daunnya diambil itu dimakan sayur kan kayak gitu. Jadi itu diambil dia sebagai perumpamaan untuk menunjukkan perbandingan sebagai untuk kerajaan surgawi, bukan kerajaan Allah juga. Kerajaan surga itu katanya pada kesempatan ini. Mengapa perlu itu menjadi bandingan kerajaan surga itu? Kerajaan surga itu yang diproklamasikan Yesus Kristus telah dia bawa ke dunia ini. Dia tidak bicara kerajaan surga di surga. Perlu ada benih-benih juga yang bisa tumbuh ya. Firman-Nya ditaburkan. Itu ibarat benih sesawi ini yang sangat kecil, bahkan orang tidak melihat bahwa sudah ditaburkan benih itu, dan akan ditumbuh dengan berjelajah musim, akan tumbuh nanti dengan bagus. Ya, tanaman sesawi yang dibilang di sini tahan cuaca ini. Ya, kita tahu di Israel itu banyak musim kering, sedikit-sedikit musim hujan, tapi sesawi ini tahan cuaca. Jadi kalau memang kita memahami diri kita sebagai biji sesawi, ya, harus hidup, jangan benih yang mati. Tak ada gunanya suatu benih sebesar gajah tapi yang mati, nggak mau tumbuh itu. Ya, dan benih sesawi ini hidup dan menjadi cikal bakal tanaman. Dan kalau sudah berkecambah, dari mulai berkecambah walaupun kurang-kurang air sedikit, dia bisa tumbuh dan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Ya, Tuhan memberikan hujan yang bagus juga di tanah Palestina, tidak selamanya kering kan kayak gitu. Dia dan tumbuh, tahan cuaca dia, dan menjadi besar dan sangat besar, sehingga dikatakan burung-burung bisa bersarang di sana. Demikian kerajaan surgawi yang dideklarasikan Tuhan sudah berdiri di dunia ini. Kumpulan kecil, tapi karena pertumbuhannya sehat, ya, tidak dimakan oleh tanaman-tanaman berduri, tidak dicekik oleh suasana dunia yang hiruk-pikuk ini, tapi dia bisa bertumbuh sehingga dia bisa bahkan melebihi tanaman-tanaman yang lain, dan bahkan tanaman yang mengganggunya dulu menjadi gak bisa mengganggunya, kan kayak gitu. Nah, jadi karena sudah daunnya rindang, yang di bawahnya pun tidak tahan lagi untuk mengganggu dia untuk hidup. Lalu burung-burung di sana bersarang katanya. Siapa itu burung-burung? Ya tentu saja semua yang ada kita kenal di dunia, lembaga-lembaga, apa semua ya, kerajaan-kerajaan dan usaha-usaha bisa bersarang di pohon ini. Dan kayak gitulah kerajaan surga di dunia ini, menjadi tempat bersarang segala usaha atau lembaga yang mempedulikan kehidupan manusia dan kehidupan kesejahteraan manusia, kan kayak gitu. Jadi itu harus diusahakan. Untuk apalah misalnya kalau kita katakanlah benih itu untuk gereja Tuhan, denominasi, salah satu denominasi. Coba pikir ulang lah, ada denominasi gereja kita 100 kakak, tapi tidak berguna sama orang lain. Mungkin berguna sama warganya, tapi tidak berguna sama orang lain. Ngerilah itu, lebih baik libur
kepada gereja yang lain itu kan, tak usah dipelihara-pelihara agar pertumbuhan bisa betul-betul terjadi. Dan saya sangat bangga melihat gereja yang selalu bermitra, baik yang di dalam negeri dan juga yang ke luar negeri, ya. Mereka bermitra untuk bisa tumbuh sehat, kan kayak gitu. Jadi seperti gereja saya sekarang bermitra ke Jerman, bermitra ke Korea, dan bermitra ke Amerika dan lain-lain. Tapi semuanya kemitraan itu juga harus dalam rangka menumbuhkan kerajaan surgawi yang telah didirikan oleh Tuhan itu kan. Janganlah menjadi ajang korupsi misalnya kalau ada bantuan-bantuan luar negeri. Kayak itu ngiri kali lah. Sepanjang pengalaman saya sebagai pendeta, ya di depan mata saya waktu saya pendeta muda banyak pimpinan-pimpinan gereja yang korupsi. Sehingga mengerikan bagi saya sebagai pendeta kan. Sekarang ini janganlah ada lagi pendeta-pendeta yang korupsi kan. Lebih baik menderita sedikit tapi kita tahan cuaca agar terus kerajaan Tuhan itu, kerajaan surgawi itu bisa bertumbuh dengan baik. Jadi itulah kalau ditempatkan benih yang ditaburkan itu di luar rumah kita. Jadi kita ke dunia, ditaburkan kita ke dunia ini. Itu kan, ladang itu kan di luar rumah kita. Tapi ada juga umpama Tuhan Yesus yang memang berada di rumah. Mengenai apa ini tadi? Ragi ini biasanya di rumah itu atau di toko roti atau di mana-mana sana, ya, diolah. Jadi kalau ragi itu tidak mau diolah dan ditamirkan kepada gandum-gandum kepada mana itu dibutuhkan, omong kosong itu berguna raginya. Jadi kita harus mau diolah, ya, diolah agar apa yang diolah itu menjadi kesejahteraan bagi seluruh orang yang memakannya, ya kan? Jadi menjadi roti lembut. Kalau tidak ada raginya, roti itu menjadi roti batu itu keras sekali kan. Jadi kalau ada raginya, ya tentu saja jadi lembut. Apa itu? Tentu saja ada suatu saat juga harus kita makan roti tidak beragi kan. Terutama waktu beserta dengan perjamuan kudus itu, kita disuruh untuk makan roti tidak beragi. Tapi kali ini itu ragi itu dicampurkan kepada gandum sesuai dengan takaran, ya. Jadi ragi kita sesuai dengan takaran, yang kita camirkan pun harus sesuai dengan takaran. Jadi jangan sampai tidak berguna. Jadi kita juga, ya, kalau kita merasa diri adalah ragi dalam kerajaan Allah itu, dalam kerajaan surgawi itu, coba bayangkan kita harus cocok juga, jangan berlebihan, ya. Kita tahan diri agar jangan berlebihan kepada orang lain agar makanan itu enak, kan kayak gitu. Itulah gunanya kita manusia sebagai ragi kan kayak gitu. Ada satu lagi yang diberikan Tuhan Yesus dalam perumpamannya tentang murid-muridnya yang harus memang kena kepada dunia ini agar berguna. Misalnya sewaktu Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia kan ya. Di rumah, di ladang, di pabrik-pabrik, di laboratorium, di mana-mana di dunia ini garam diperlukan, ya, banyak fungsinya. Orang mengatakan garam itu kotor katanya, sebenarnya enggak, banyak manfaatnya. Makanya laut garam yang ada di Timur Tengah, di Israel sana dan di Jordania sana, sekarang sudah diketahui luar biasa manfaatnya garam yang telah berhimpun selama ini kan. Garam itu yang paling mahal. Sampai menyimpan nuklir pun garam ada. Ya, bukan hanya soal bikin sayur-sayur enak dan lain-lain ya. Jadi tugas kita itu kalau memang di rumah pun, di luar rumah pun, kita harus mau menggarami, mencamiri, ya, dan juga menaungi. Jadi biji sesawi yang sudah besar itu menjadi naungan bagi banyak
lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga-lembaga keagamaan dan lain-lain kan. Nah, dan ragi itu menjadi berguna untuk soal makanan, soal apa semua dan banyak kali gunanya itu. Saya tidak perlu katakan itu sekarang. Dan garam pun begitu juga. Jadi untuk apa kita sebagai benih yang ditaburkan Tuhan kalau memang tidak berguna, tidak berpengaruh, tidak berdampak? Ngeri kali lah itu dah. Asal ada aja lah katanya. Jadi kalau memang kehidupan kita sebagai garam dunia, sebagai biji sesawi yang ditaburkan, sebagai ragi yang masih belum bermanfaat, diusahakanlah bermanfaat. Masuki rumah yang bisa memanfaatkan kau, ya. Masuki kelompok yang bisa memanfaatkan Anda, dan disitulah Anda menjadi terang dunia dan betul-betul membuat kehidupan dunia ini sangat menyegarkan, sangat menyenangkan, sehingga Tuhan Yesus terpuji. Dimuliakanlah oleh karena kehadiran kita, Tuhan kita yang Maha Kuasa itu, yang Maha Pengasih itu dalam Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau telah menaburkan kami dalam kerajaan surgawimu, yang memang kami minta setiap berdoa agar datanglah kerajaan-Mu. Tapi Tuhan, kami sering menjadi benih yang tidak mau tumbuh, tidak mau berbuah, tidak berguna. Ampuni kami atas semua kelalaian ini. Dan Kau yang bisa mengubah benih yang mati menjadi benih yang tumbuh dan bisa kekar lagi dan sangat berguna bagi dunia, bagi umat kemanusiaan demi kesejahteraan dan kedamaian mereka. Dan demikian juga sebagai ragi yang memang dibutuhkan, sangat cocok untuk ukuran-ukuran yang perlu dicamirkan dan menjadi kebahagiaan menerima produksi-produksi oleh karena adanya ragi. Tuhan, Kau juga mengatakan kami garam dunia. Kiranya Tuhan memampukan kami, memfungsikan kami untuk menggarami agar enak semuanya dan berhasil semuanya untuk kemaslahatan umat manusia ini. Ampuni dosa kami Bapa, dan negara kami terus terang serahkan ke dalam tuntunan-Mu, karena semakin dekat kami mengadakan pemilihan umum, Pilpres. Kiranya Tuhan yang menjaga negara kami jauh dari pertikaian, bahkan jauh dari perang saudara Tuhan, karena ada gejala-gejala ada orang yang berkeinginan agar perang saudara demi menguasai hak pihak-pihak lain. Gagalkanlah niat-niat jahat yang mau menghancurkan negara kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dengarkan dan kabulkan doa kami yang masih kurang sempurna ini, dan sempurnakanlah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.